Halo sahabat petani milenial. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Samsari, aplikasi kimia dalam bidang pertanian. Ilmu kimia sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya di bidang pertanian. Ilmu kimia bermanfaat dalam menjaga kesuburan tanah. Dengan adanya ilmu kimia, kita bisa mengetahui bahwa berkurangnya kesuburan tanah disebabkan oleh berkurangnya kadar nitrogen tanah. Untuk mengatasinya, bisa digunakan penanaman tanaman pengikat seperti kacang-kacangan atau dengan menggunakan pupuk yang mengandung nitrogen seperti urea, seperti hama, serangga, bakteri, dan jamur. Ilmu kimia juga digunakan untuk melindungi tanaman dari hama. Pestisida, bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan perkembangan atau pertumbuhan dari hama, penyakit gulma, jenis-jenis hama, dan serangga. Herbisida dapat membasmi serangga, insektisida membasmi gulma, nematisida membasmi cacing, fungisida membasmi jamur, rodentisida membasmi rodentida. Tanpa pestisida dapat penurunan hasil pertanian. Kelebihan dapat diaplikasikan dengan mudah dan hasilnya dapat dirasakan dalam waktu itu yang relatif singkat. Ada juga kekurangannya, yaitu pestisida terakumulasi dengan produk-produk pertanian dan perairan, pencemaran lingkungan, penurunan produktivitas. Dampak negatif pestisida, penggunaan bahan kimia beracun atau pestisida dapat dalam dunia pertanian. Penyakit disebabkan oleh pestisida, yaitu kerusakan paru-paru, kanker, kerusakan fungsi hati. Alat-alat pelindung diri tidak terpapar racun pestisida. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1986. Kurangan pestisida terakumulasi dengan produk-produk pertanian dan perairan, pencemaran lingkungan, penurunan produktivitas. Pasal 2 ayat 2, tenaga kerja yang mengelola pestisida harus memakai alat pelindung diri yang berupa pakaian kerja, sepatu boots, sarung tangan, kacamata pelindung muka, dan masker. Melindungi dari efek jangka panjang paparan terhadap bahan kimia pertanian, beberapa lingkungan tempat kerja selalu membuat pekerja terpapar sejumlah risiko keselamatan yang lebih besar dibandingkan lainnya. Begitu juga beberapa jenis bahaya terdapat di beberapa sektor industri. Sebagai istilah umum, kata bahan kimia pertanian terdiri dari beraneka ragam zat yang ada di banyak konsentrasi dan bentuk, termasuk cairan, bubuk, granula, dan pelet. Bahan kimia ini pada dasarnya bisa relatif umum atau memiliki tujuan yang sangat spesifik. Lindungi diri Anda dengan APD. Perlindungan memadai dari bahan kimia memerlukan pemahaman mendalam tentang zat yang membuat pekerja terpapar. Memanfaatkan alat pelindung diri atau APD yang benar merupakan pertahanan terbaik terhadap bahaya paparan bahan kimia pertanian di tempat kerja. Pilihan APD dan aplikasi ini dapat meliputi sarung tangan, pakaian, sepatu, manset, pelindung wajah, apron, dan pelindung mata termasuk Google dan kacamata. Meskipun sifat risiko akan sangat menentukan bentuk APD yang diperlukan, perlindungan memadai dari bahan kimia memerlukan pemahaman mendalam tentang zat yang membuat pekerja terpapar. Pakaian pelindung dan sarung tangan diproduksi dalam berbagai macam gaya, dan bahan yang berarti APD tersebut bisa lebih sesuai atau kurang sesuai dengan penggunaan tertentu. Misalnya, beberapa jenis bahan akan rentan mengalami kegagalan karena penurunan kualitas atau karena perembesan jenis bahan kimia tertentu, terutama ketika tergabung dengan faktor lingkungan lain seperti suhu sekitar. Efek jangka pendek dari penggunaan pestisida, yaitu gejala dari paparan jangka pendek yang merugikan, biasanya akan muncul dalam 48 jam dan bisa terwujud berbagai hal seperti peradangan saluran pernapasan yang menyebabkan sakit tenggorokan atau batuk. Kedua, sensitisasi alergi. Ketiga, iritasi mata dan kulit. 4, pingsan, muntah dan diare. 5, sakit kepala, pusing. 6, sangat lemas. 7, kehilangan kesadaran. 8, kejang. 9, dalam kasus ekstrim, gejala dapat meliputi detak jantung tidak teratur atau sakit perut.
dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Efek jangka panjang dari penggunaan pestisida yaitu efek jangka panjang tidak dapat diketahui meskipun beberapa penelitian menganggap bahwa keracunan tingkat rendah yang diperoleh melalui kontak berulang berkaitan dengan berkembangnya serangkaian kondisi yang menakutkan. Ini bisa meliputi apapun dari gangguan sistem saraf hingga kanker dan limfoma non-Hodgkin, kondisi jantung kronis, dan gangguan sistem kekebalan tubuh atau sistem endokrin. Beberapa penelitian juga menyarankan bahwa paparan bisa menyebabkan kondisi kesehatan mental termasuk kecemasan dan depresi, serta kesulitan fokus dan gangguan hiperaktif. Paparan sehari-hari. Paparan terhadap bahan kimia ini bisa terjadi dalam banyak cara. Skenario yang jelas diantaranya adalah penanganan hewan, tanaman pangan, tanaman biasa, dan penyimpanan padi di lingkungan pertanian atau produksi ternak. Tetapi, lingkungan berisiko lainnya yang diketahui meliputi kehutanan, perkebunan, pengendalian hama profesional, atau paparan melalui penyemprotan tanam publik, trotoar, dan taman bermain. Setiap proses yang menerapkan pengasapan untuk manajemen parasit seperti keamanan hayati lintas batas juga membuat pekerja terkena paparan. Pekerja di industri yang jauh dari daratan juga berisiko terkena jenis bahan kimia ini, termasuk mereka yang melakukan penyebaran zat untuk mengawetkan kayu atau pekerja galangan kapal yang melakukan pemeliharaan pada lambung kapal dan geladak. Masuknya zat yang sangat berbahaya ini dalam tubuh dapat melalui kulit, paru-paru, atau saluran pencernaan, dan tingkat keparahan dampaknya berbeda-beda berdasarkan pada properti kimiawi dari zat serta tingkat dan lamanya paparan. Setiap proses yang menerapkan pengasapan untuk manajemen parasit seperti keamanan hayati lintas batas juga membuat pekerja terkena paparan.